Story Mema udah boker. Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsamer setia Story Mema, sehat selalu ya men, permen. Oke, My Boss My Hero episode 6 segera online. Yang belum nonton episode sebelumnya, linknya di kolom deskripsi ya men, permen. Dan karena ini alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros luda. So gimana, udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyercos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, mari kita mulai dengan Makio sama Sakura Koji yang lagi santuy nikmatin es cendol. Sampai akhirnya Sakura Koji minta nomor HP dan email Makio. Laku Hagiwara juga ikutan minta nomor HP Makio. Terus Umemura tiba-tiba ikutan nimbrung. Makio rada-rada salting tuh. Datang lagi sekumpulan dede gemes yang minta nomor HP Makio juga. Ngobrol. Lah kok salah satu dede gemes godain Makio men. Siapa sangka di Umemura langsung kelihatan cemburu-cemburu gimana gitu. Pakai pelet apaan sih nih kampret? Terus nggak tahu gimana Hagiwara minjem HP Makio nih. Ada panggilan masuk dengan kontak Kantao Sapfang. Makio panik, buru-buru ngambil tuh HP, terus nyari tempat buat nerima telepon. Ternyata yang nelpon Kuroi. Dia ngasih kabar kalau ntar malam bakal ada rapat eksekutif. Malamnya, rapat dimulai. Para eksekutif ngebahas soal wilayah mereka yang jatuh di tangan geng Kumada. Nah, pas di sela-sela diskusi, tiba-tiba HP Makio bunyi men. Ternyata SMS dari Hagiwara. Rapat lanjut lagi nih. Bunyi lagi. Kali ini SMS dari Rumi. Dan pas Makio sadar kalau semua mata tertuju ke dia buru-buru nyuruh mereka ngelanjutin rapat. Intinya, dari hasil rapat, mereka bakal nindak geng Sisiria yang selama ini ngebantu geng Kumada. Ngedenger itu, dengan kepercayaan diri maksimal, Makio menawarkan diri buat ngeratain geng Sisiria. Ternyata ayahnya malah milih orang lain. Akhirnya, kelar rapat, Makio nyamperin ayahnya. Dia penasaran kenapa ayahnya milih orang lain buat ngurus masalah tadi. Ternyata ayahnya pengen kalau Makio fokus sekolah dulu dan sementara gak usah ikut terlibat sama urusan geng. Ngerasa kalau alasannya gak masuk akal, Makio kesel men. Ngelihat itu, Kuroi ngehibur Makio. Dia ngejelasin kalau ayah Makio melakukan itu juga demi Makio bisa menikmati masa mudanya. Tentu aja Makio langsung pura-pura mikir tuh men. Padahal otaknya ngeblank. Matahari merangkul pagi sedap. Di sekolah sambil masang tampang sendu, Makio nanya nih ke Sakura Koji soal apa yang dimaksud dengan menikmati masa muda. Yang ngejawab malah si kacamata. Kata dia, masa muda itu masa-masa kita mengalami melodrama cinta, persahabatan, dan masya-masya di sekolah. Kira-kira kayak lagu Krisya lah, kisah kasih di sekolah, asik. Nah, pas lagi asik-asik ngobrol, Makio tiba-tiba ngeliat sekelebat penampakan men. Dikejar deh tuh, lah kok ternyata Kazuya. Kazuya akhirnya cerita kalau sebenarnya dia pengen jadi murid pindahan kayak Makio. Tapi karena kondisi keuangan geng lagi seret dan gak bisa bayar sekolah buat Kazuya, Kuroi akhirnya nyuruh Kazuya jadi cleaning service aja di sekolah. Tiba-tiba dengan senyum-senyum ala dubur ayam, Kazuya ngambil box di deketnya, terus nunjukin 12 puding legendaris ke Makio. Ternyata Kazuya dapet tuh puding dari hasil nipu penjaga kantin demi muasin hati Makio. Awalnya Makio seneng tuh, tapi lama-lama tumben pikiran Makio bisa bener. Salut.
Sialnya, pas udah di rumah, Kazuya masih aja kena semprot gara-gara ulahnya tadi di sekolah. Apa boleh buat, Kazuya cuma bisa manggut-manggut minta maaf tuh. Padahal dia ngelakuin itu niatnya sih Makio bakalan suka. Akhirnya, Makio nanyain gimana nasi puding-puding tadi. Kazuya ngejawab kalau semua udah dibalikin ke kantin dan udah ludes kejual. Waktunya sekolah lagi. Entah kenapa di kelas Hoshino berantem tuh men sama si cowok rebonding belahan pantat yang bernama Sawabe. Ngeliat itu Minami berusaha melerai dong. Dia bilang kalau semua murid harus bisa menikmati masa sekolah yang cuman tinggal 6 bulan lagi. Sayang banget kalau digunain dengan sia-sia. Dengerin tuh adik-adik. Seketika Makio akhirnya nyadar kalau dia juga harus menikmati masa-masa sekolahnya ini. Makio pun nulis jurnal dan ditujuin ke Minami yang isinya dia bakal bikin kelas 3A makin baik. Mulia sekali Anda. Dan akibat dari ngebaca tulisan Makio itu, suasana hati Minami jadi sumringah tuh men. Bahkan nih, tanpa sadar, Minami sampai ngasih tanda pantat loh. Itu pantat apa hati sih? Pokoknya bau-bau jatuh tinja lah ya. 勢いでハートとか書いちゃった。どうしよう。主席。スカート履いてるし。へえ、恋でもしてるんじゃないですか。ゆり子が恋？恋？大変です。 Gak lama terdengar suara pengumuman darurat yang ngasih tahu kalau hari ini puding legendaris sekolah nggak dijual. Seketika semua siswa heboh tuh men. Usut punya usut, ternyata alasannya gara-gara si penjual puding tiba-tiba nggak datang ke sekolah buat ngantar tuh puding. Bahkan menurut informasi dari Intel FBI, puding gak bakal dijual selama 3 hari. Sejak saat itulah suasana sekolah jadi kenapa jadi film azab gini? Abis masalah puding kelar, kelas 3A ada praktek masak nih men. Dengan penuh semangat, Makio pun ngobrol sama ikan. Mulai sinting deh kayaknya. Ngeliat Makio yang lagi kesurupan ubur-ubur, Umemura akhirnya ngambil alih tugas Makio. Usut punya usut, Umemura ini emang udah biasa masak di rumah. Pokoknya udah siap lah kalau jadi ibu dari anak-anak Cak Seto. Tapi bohong. Gak lama, Hagiwara ngasih pisau ke Makio buat motong lobak sama wortel. Ngeliat pisau di tangannya, Makio meringis men. Terus Nihon no bunkaってすごいよ。すごいよ。なんかちょっとワクワクしたぞ。wow, hebat. Waktu berlalu sekelebat mata. Seperti biasa, Makio dan Sakura Koji meluangkan waktu buat curhat ke Mizushima Sensei. Lagi-lagi, pesan dari Mizushima Sensei ke Makio ya cuma nyuruh buat menikmati masa mudanya. Kenapa sejak awal episode isinya nyuruh nikmatin masa muda mulu? Nggak kreatif. Lalu mata Mizushima Sensei nempel ke arah Makio. Terus tanpa sadar ngomong kalau Makio ini mirip banget sama dia. Makio bingung dong, dia siapa? Karena salting, Mizushima Sensei langsung ngalihin topik tuh. Kalau Nema nebak sih, Mizushima Sensei tadi ngomongin ayah Makio. Cie, terjun dalam kenangan masa lalu. Langsung teleport ke lokasi lain. Hoshino dan gengnya nyamperin Sawabe yang lagi nongki santuy di kafe deket sekolah buat nyelesain dendam lama. Nah,
Pas Hoshino mau nyolek muka Sawabe, tiba-tiba murid dari STM yang sebelumnya nongol men. Ngajak geng Kumada lagi. Otomatis semua murid SMA Agnes yang ada di sana pengen buru-buru cabut tuh. Sialnya, mereka semua dicegat geng Kumada, bahkan semua murid diculik men. Namanya juga film ya kan. Kebetulan Kazuya ngeliat kejadian itu men. Dan sesampainya di markas, Kazuya langsung laporan tuh ke Makio. Awalnya Makio cuek-cuek ketek, tapi gara-gara ngebuka jurnal dan baca catatan Minami, dia langsung tergugah men. Ngelihat bosnya siap tempur, Kuroi nyegah tuh. Dia ngingetin kalau Makio dilarang berkelahi sampai lulus SMA. Lagian itu cuma perkelahian para bocil. Kayaknya Makio nggak perlu ikutan deh. Tapi Makio udah bener-bener nggak bisa dicegah tuh men. Dengan terinspirasi pahlawan bertopeng di TV, akhirnya Kuroi nyiapin kostum tuh buat Makio. Di tempat lain, Hoshino lagi dihajar tuh sama anak-anak STM. Dihentiin sama geng Kumada. Soalnya dia pingin enak-enak sama para dedek gemes tawanannya men. Dan saat keadaan semakin genting, sang pahlawan kampret muncul. Gak lama, Makio sang pahlawan kampret dikejar teman-temannya tuh mau ngucapin makasih. Karena gak mau identitasnya kebongkar, Makio berlari ke Kazuya buat ngehisap gas helium biar suara aslinya bisa tersamarkan. Bukan buat ngefly, kalau itu mah ngisap tinjanema. Gak lama, Lako Hoshino sama Sawabe mau berantem lagi men. Makio nongol lagi tuh buat negur mereka semua. Tiba-tiba suara aslinya keluar gara-gara efek gas helium yang dia hirup habis. Untung aja Kazuya dengan sigap segera menyemprotin asap ke arah Makio untuk menghalangi pandangan mereka. Alhamdulillah Makio sukses kabur men. Ya walaupun kelelahan menghadapi kenyataan hidup. Lah kalau ini sih curhatan Cak Seto. Makio puas tuh abis nolong teman-teman kelasnya. Tiba-tiba HP Makio yang dibawa Kazuya dapat SMS dari dedek gemes Umemura. Seketika Makio langsung panik ngerebut HP-nya. Ternyata isi dari SMS itu adalah ajakan Umemura buat bobo bareng. Alah, makan siang bareng. Tentu aja Makio pun. Nah kan, lebay kan? Besoknya Makio yang level semangatnya lagi puncak-puncaknya berlari kencang ke sekolah, terus teriak-teriak gak jelas di sepanjang koridor sekolah. Begitu sampai kelas, Yoshi,俺はここで青春を楽しむぞ。恋も友情も勉強も全部楽しんでやる。どうしちゃったの？てんのあいつ。青春だこの野郎！てか大人になったらわかるけどよ。と思うけど、大人になったらクラスメートなんかいねえぞ。そんな自由な俺たちがせっかくの今を楽しまねえでどうすんだこの野郎！いいか、いい組作ろう3年 A 組だこれ。 nah pas teman-temannya masih melongo gara-gara dengar omongan Makio, tiba-tiba terdengar pengumuman dari mikrofon sekolah kalau puding legendaris ready ya sis. Bahkan dijual sebanyak 24 gelas. Sekolah juga nambahin peraturan khusus kalau setiap kelas bisa ngirim 5 kontestan untuk ngerebutin puding itu. Tentu aja Makio horny tuh men. Dia ngajak temen-temennya ikutan tapi dicengin. Ngelihat kalau pahlawan kampretnya kecewa, Dede Umemura yang keibuan langsung menawarkan diri buat gabung sama Makio. Waktu kompetisi hampir tiba. Pas Makio lagi kusyuk nyepik Dede Umemura, tiba-tiba Sakura Koji manggil Makio sambil berdiri sama Hoshino dan Ibuki.
ternyata mereka juga bakal bantu Makio buat ngerebutin puding legendaris, men. Persahabatan, nggak kayak Cak Seto, egois. Dan pertandingan pun dimulai. Udah ketebak sih kalau bakal menang, tapi prosesnya itu loh, norak. Di lokasi lain, Mikio nyamperin markas geng Sisiria, men. Dia membujuk sang ketua geng Sisiria gabung sama geng mereka. Dengan segala kelian dalam masalah nyepik, Mikio pun sukses bekerja sama dengan geng Sisiria. Maklum lah ya, IQ-nya kan tinggi, nggak kayak yang ngedit nih video. Balik ke sekolah nih, Makio dan tim kompetisi lagi bagi-bagi puding gratis ke anak-anak kelas 3A. Mumpung Jumat berkah kali ya. Lah kok dari kejauhan, Minami yang ngelihat aksi Makio nyeletuk. Kalau Makio sekarang udah jadi pahlawan di kelasnya dan juga pahlawan di hatinya. Nah, kepala sekolah yang ngedenger omongan putrinya mendadak shock, men. Soalnya baru kali ini ngelihat kalau putri gemasnya lagi jatuh tinja. Abis semua puding dibagiin, ternyata Makio malah nggak dapet jatah tuh, men. Apes. Tapi Sakurakoji ngasih jatah pudingnya ke Makio karena dia nggak suka sama makanan yang manis. Sukanya makan empal, tapi gondrong. Halah. Dengan rasa haru dan semangat yang udah mendidih, Makio ngomong ke teman-temannya kalau episode 6 kelar. Lemes. Jangan lupa nonton juga kelanjutannya ntar ya, men, permen. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya, men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.